Every day, thousands of people come and go through Bekasi Station. Some are heading to work, returning from Jakarta, or simply traveling from one place to another. Amidst such fast-paced mobility, there's a need for a space to pause for a moment, a space to rest, meet, work, or simply enjoy some time. Not far from the station stands a coffee shop with a unique story. Its name is Saat Seduh Cafe. At first glance, the building looks like a factory still in operation. And indeed, before becoming a coffee shop, this place was a former metal manufacturing plant that has stood since 1927. Instead of completely transforming the building into a modern design, Saat Seduh chose to preserve its existing industrial character. This former factory was then given a new purpose as a space to enjoy coffee and pertama-tama bagaimana Saat Seduh Coffee ini berdiri, karena aku sebagai baristanya di sini. Dia berdiri karena kita mau mencari konsep yang lebih beda daripada konsep coffee shop yang lain. Nah, maka dari itu kita membedakan semuanya agar menjadi daya tarik itu tersendiri. Mengapa owner itu memilih lokasi ini? Karena lokasi ini yang sangat strategis untuk misalnya ini kan dekat dengan stasiun Bekasi. Nah, dia lebih dekat karena biar orang pulang kerja tuh biar bisa ngopi dulu aja. Soalnya kan padatnya Jakarta Bekasi bikin capek banget sama annoying banget ininya, macetnya. Dan apa alasannya kayak mempertahankan tema industrial itu karena memang nggak ada lagi selain di sini. Nggak ada lain. Seperti ya yang pada umumnya tempat-tempat lain kan mereka pada mendaftarkan rata-rata tuh di sini tuh kayak working space atau segala macem dan lainnya, lebih ke Instagramable. Sedikit juga sih Instagramable sih buat yang suka dengan tema industrial. Apa yang bisa membedakannya yaitu dari temanya sendiri. Dari temanya sama kita memperkedepankan rasa dari kopi itu tersendiri. Daya tarik dari Saat Seduh ini tuh dia dari bagian tema udah pasti tema sama, di bagian rasanya kita memperdepankan kayak beans-beansnya kita harus dipilih-pilih dari roasternya, kita ngambil dari luar semua. Ya ada yang kita di sini ada manualan juga seperti ini yang saya buat. Dia manualan kita memakai beans dari luar juga. Kita ngambilnya tuh dari roastery yang kecil, mikro. Dalam bar artian dia mikro dibanding kita ngambil ke roastery yang besar-besar, karena kita membantu juga roastery kecil untuk sebagai biar makin bagus gitu, biar makin kedepannya lagi kan kita juga saling marketing satu sama lain. Untuk backstory-nya di sini tuh dia awal mula dari si tempat ini tuh bisa dibilang dia bekas PT Bekasi Intim Mudah Metal, tapi masih ada sih di belakang sana PT-nya, cuman dia lebih ke gudangnya kan dulu sebagai produksi. Makanya di sini banyak banget kayak bekas-bekas alatnya, terus si crane-nya, si kompresornya segala macem. Cuman besinya yang kita tahu, kita nggak tahu tepat besi apa yang dia perbuat, apa yang dia produksi. Yang kita tahu besinya ya besi pada umumnya aja yang dilebur terus dibentuk segala macam. Saya memilih datang ke Saat Seduh Cafe karena konsep bangunannya sangat berbeda dari coffee shop pada umumnya. Bangunan bekas pabrik yang masih mempertahankan struktur asli seperti dinding beton, rangka besi, dan langit-langit yang tinggi memberikan kesan industrial yang kuat. Menurut saya, desain seperti ini membuat tempat ini terasa lebih otentik dan memiliki karakter tersendiri. Ketika berada di dalam, saya merasa ruangannya sangat luas dan terbuka sehingga tetap nyaman meskipun ramai pengunjung. Penataan area duduk juga membuat setiap pengunjung memiliki ruang yang cukup untuk bekerja, berdiskusi, atau sekedar bersantai. Yang paling saya sukai adalah suasana pada malam hari ketika diadakan live musik. Perpaduan musik dengan nuansa bangunan industrial menciptakan atmosfer yang hangat dan hidup tanpa menghilangkan kesan nyaman. Hal tersebut membuat saya betah menghabiskan waktu lebih lama karena tempat ini bukan hanya sekedar kafe,
tetapi juga menjadi ruang untuk menikmati suasana dan berkumpul bersama teman. Performance of Band di Juanara. Tonight commemorates the dedication, sweat, and hard work required to realize our wildest dreams. Adrian Franklin in his book Tourism and Introduction states, tourism is an attitude toward the world or a way of seeing the world, not necessarily what we find only at the end of a long and arduous journey. This means that a tourism-like experience does not always have to stand for a long journey. The way a person enjoys and interprets a space can also create such an experience. This is evident at Saat Seduh Cafe. Visitors come not only to buy coffee, but also to enjoy an atmosphere that's different from other places. From the visitors' response, it's clear that their reasons for coming go beyond just the cafe. Some come to work, have discussions, meet friends, or simply enjoy the unique ambience of the building. Franklin also explains that objects play a role in shaping a person's experience of a place. Objects help to comprise tourism. More than this, it's not simple object in motion but also objects that stay still that help make up tourism. The former factory building, the iron structures, and the industrial atmosphere are not merely decorations. All these elements share the identity of the space and create a distinct experience for every visitor. So let's immerse ourselves in the music and revel in this unforgettable show. This is our collective moment, and Band Juanara is prepared to conquer the stage. Are you ready to dive into an incredible experience? Gue pedesan. Hari ini acara Make It More dari Music More Asia featuring Bekasi Padat Karya. Udah mas. Oh ya, ibu-ibu. Apa ya? Satu kata dua kata. Nggak bisa. Ini? Tungguin videonya Juanara Making Mas Padat Karya. Oke. Ketiduran sih ya. Tadinya lu mau standby di sisi kita. Ayah yang wali gininya mulu. Juanara ganti jadi Mas Ekam aja kali ya. Apa bal? Ini Mas Chandra guys. This song is called. Gak ada mic-nya mas. Apa nih briefingnya kenapa nggak di atas ini? Ini kenapa? Jadi biar kayak band-band luar negeri gitu loh. Apa tuh? Lagi intro langsung pulang. Salah dong. Ini juga nggak tahu ya ngapainnya. Tuh kan udah mulai. Yang mana? Wah hentai lo. Muka lo kayak hentai. Aduh udah keren gitu. Tuh lihat outfitnya ini. Mas Yosi juga. Ganteng banget gila.